Di Yogyakarta, seorang anak bernama Respati hidup dalam bayang-bayang mimpi buruk yang terus menghantuinya. Setiap malam, ia teringat akan kejadian tragis yang merenggut nyawa kedua orang tuanya yang meninggal di tangan penjahat di jalanan. Kehidupan Respati berubah drastis setelah itu, dan kini ia tinggal bersama eyangnya, Sugiman. Suatu pagi, sebelum berangkat sekolah, Respati menonton berita di televisi tentang serangkaian kematian misterius. Para korban ditemukan dalam keadaan yang mencurigakan saat sedang tertidur. Berita ini mengusik Respati yang sering mengalami mimpi buruk, membuatnya semakin gelisah. Dalam perjalanan menuju sekolah, tubuhnya terasa sangat lelah akibat tidur yang tidak nyenyak. Ketika ia mencoba tidur sejenak di angkutan umum, mimpi buruk kembali menghantui, di mana ia melihat orang tuanya meminta pertolongan. Namun, adegan itu ternyata hanyalah mimpi dalam mimpinya. Di sekolah, Respati dikenal sebagai anak yang pendiam, hanya memiliki satu teman dekat bernama Tirta. Tirta, yang selalu mengikuti berita terkini, mengaitkan mimpi buruk Respati dengan kasus kematian misterius yang terjadi belakangan ini. Konon, sebelum meninggal, para korban bermimpi bertemu dengan orang-orang tersayang yang sudah tiada. Pada hari yang sama, seorang murid baru, Wulan, pindahan dari Jakarta, diperkenalkan di kelas. Wulan dikenal sangat pendiam, dengan latar belakang yang misterius. Namaku Wulan. Salam kenal. Ada kabar bahwa di sekolah lamanya, Wulan sering mengalami kejadian mistis yang mengganggu proses belajar. Sepulang sekolah, Respati mendapat kabar dari eyangnya untuk segera ke rumah sakit, bertemu dengan Dr. Lesmana, seorang psikiater. Dr. Lesmana meresepkan obat untuk membantu Respati tidur lebih nyenyak. Selain itu, eyang juga mengenalkan Abdul, seseorang dari kampung yang akan membantu bersih-bersih di rumah. Eyang memberikan minyak urut sebagai alternatif jika obat dari dokter tidak cukup membantu. Malam tiba, dan seperti biasa, Respati kembali sulit tidur. Keesokan paginya, meskipun merasa lelah, ia tetap berangkat ke sekolah. Saat upacara bendera, ia tanpa sadar tertidur dalam keadaan berdiri, dan mimpi buruk kembali menghampiri. Di dalam mimpinya, orang tuanya muncul lagi, membuatnya ketakutan. Namun, kali ini, ada sosok yang muncul dan memegang tangannya, yang ternyata adalah Wulan. Wulan menyuruh Respati untuk tetap tenang. Setelah tersadar dari mimpi, Respati melihat Wulan berada di barisan belakang upacara. Kejadian itu membuat Respati bertanya-tanya, bagaimana mungkin Wulan bisa masuk ke dalam mimpinya? Setelah upacara bendera selesai, Respati berjalan menuju toilet untuk membasuh wajahnya. Saat itu, Wulan menghampirinya. Wulan merasakan sesuatu yang berbeda pada Respati dan memberikan saran padanya. Ia berkata, agar apapun yang dilihat Respati, ia harus belajar untuk mengabaikannya. Sepulang sekolah, Respati kembali naik bus. Di sana, seorang pria bernama Bayu tertidur, hingga kepalanya tanpa sengaja menyender di bahu Respati. Ketika Respati memegang kepala Bayu, tiba-tiba ia bisa melihat isi pikiran pria itu. Bayu tampak sangat sedih, karena anaknya sedang dalam kondisi kritis di rumah sakit. Malam itu, Respati berusaha tidur lebih awal, agar esok hari kepalanya tidak terasa pusing. Karena obat dari dokter kurang manjur, ia memutuskan menggunakan minyak urut yang diberikan eyangnya. Setelah itu, Respati akhirnya bisa tertidur dengan lelap. Namun, tak lama kemudian, hal aneh terjadi. Untuk pertama kalinya, Respati terbangun dan menyadari bahwa ia berada di alam mimpi. Di sana,
Respati mendengar suara kicauan burung kedasi dan lantunan pengantar tidur berbahasa Jawa. Tiba-tiba, seorang nenek tua muncul dan bertanya mengapa Respati ada di tempat itu. Nenek itu memperingatkan bahwa tempat tersebut sangat berbahaya dan menyuruh Respati segera pergi. Sebelum pergi, nenek tersebut memberitahu cara untuk keluar dari alam mimpi, yaitu dengan cara membangunkan dirinya sendiri. Di alam mimpi, Respati juga melihat Bayu yang berhasil terbebas dari jeratan akar pohon dan mendengar suara anaknya yang mengajaknya menuju pintu cahaya. Bayu mengikuti suara itu, namun tiba-tiba ia terseret masuk ke dalam cahaya dan mengalami serangan mendadak. Respati ketakutan dan berlari menjauhi tempat tersebut. Namun, tanpa sengaja ia terjatuh dan terluka akibat ranting pohon. Akibatnya, Respati langsung terbangun dari mimpi buruknya. Pagi hari sebelum berangkat sekolah, Respati melihat berita di televisi tentang kematian misterius. Kali ini, korban yang meninggal adalah Bayu, pria yang ditemuinya dalam mimpi. Saat berbicara dengan Tirta, Respati menceritakan bahwa ia melihat Bayu di alam mimpi dan bahwa Bayu menghilang setelah memasuki cahaya putih. Wulan, yang mendengar percakapan mereka, tampak memahami banyak tentang alam mimpi. Ia memperingatkan Respati bahwa alam mimpi sangat berbahaya dan tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya dengan kesadaran penuh seperti Respati. Malam harinya, Respati kembali menggunakan minyak urut tersebut untuk tidur. Abdul datang ke kamarnya untuk berpamitan karena pekerjaannya telah selesai. Abdul melihat minyak yang dipakai Respati, lalu menjelaskan bahwa minyak itu bukan berasal dari eyangnya, melainkan pemberian dari Abdul. Minyak tersebut berasal dari bunga Nyai Malam dan memiliki khasiat yang dapat menyembuhkan berbagai masalah kesehatan. Setelah itu, Respati tertidur lagi dan kembali terjebak di alam mimpi. Kali ini, ia melihat seorang nenek terkubur di bawah pohon, diikuti oleh keluarga nenek tersebut yang telah meninggal. Mereka mengajak sang nenek masuk ke dalam pintu cahaya, namun tiba-tiba nenek itu diserang. Dari pintu cahaya, keluar sosok perempuan misterius yang membuat Respati merasa tidak nyaman dan takut. Ia lalu berlari menjauh dari tempat itu. Saat itu, seseorang menarik Respati ke balik batu. Ternyata, orang itu adalah nenek yang ditemuinya sebelumnya di alam mimpi. Nenek tersebut memberitahu Respati bahwa perempuan misterius itu adalah Nyai Malam, penjaga alam mimpi. Nenek itu mengaku telah berusaha melenyapkan Nyai Malam agar tidak ada lagi korban yang hilang di alam mimpi. Namun ia menyadari bahwa ia tidak dapat melakukannya sendiri. Nenek itu percaya bahwa Respati adalah orang yang terpilih untuk menghentikan Nyai Malam. Keesokan harinya, Respati dikejutkan oleh berita kematian misterius saat tidur. Kali ini, korbannya adalah seorang nenek, sosok yang dilihat Respati dalam mimpinya semalam. Setelah diteliti lebih jauh, ditemukan pula bahwa Bayu dan para korban lainnya yang meninggal saat tertidur, semuanya berasal dari desa yang sama, yaitu desa Bajing Jowo. Respati, Wulan, dan Tirta memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dengan mengunjungi alamat nenek tersebut guna memastikan apakah ia juga berasal dari desa itu. Namun, Wulan menawarkan cara yang lebih cepat dengan melakukan komunikasi langsung dengan arwah nenek. Dengan kemampuannya, Wulan memanggil arwah nenek dan mempersilahkan sang arwah berbicara melalui dirinya. Arwah nenek itu mengungkapkan bahwa ia memang berasal dari desa Bajing Jowo dan memperingatkan bahwa teror Nyai Malam akan menghantui semua keturunan desa tersebut, termasuk Eyang Sugiman dan Respati sendiri. Nenek itu menyarankan agar mereka segera mencari seseorang bernama Mbah Mustika, satu-satunya orang yang mengetahui cara untuk menghentikan teror Nyai Malam. Parikitoy!
Singkat cerita, mereka menemukan tempat tinggal Mbah Mustika. Mbah Mustika tinggal di pinggir kali, di ujung barat, di sebuah rumah yang dikenali, dari aroma kembang malang. Tidak menunda waktu, Respati dan Tirta segera mencari alamat Mbah Mustika, dengan bantuan peta dan arahan dari warga sekitar. Akhirnya, mereka tiba di rumah Mbah Mustika, seorang penjual kembang malam, yang tinggal di pinggir kali, di ujung barat. Namun, sesampainya di sana, Respati tiba-tiba merasa pusing dan jatuh pingsan. Dalam pingsannya, Respati bermimpi bertemu kedua orang tuanya yang mengajaknya pergi, agar mereka bisa bersatu kembali. Namun, suara lain memanggil Respati, menyuruhnya untuk melawan, dan tidak terperdaya oleh ilusi Nyai Malam. Saat tersadar, Respati sudah berada di rumahnya lagi, ditemani oleh Mbah Mustika, yang telah membawanya pulang. Mbah Mustika kemudian menjelaskan bahwa ia adalah nenek yang selalu muncul dalam mimpi Respati, dan bahwa ia telah berusaha menghentikan Nyai Malam selama bertahun-tahun. Ia kemudian bercerita tentang asal-usul Nyai Malam. Dulunya Nyai Malam adalah seorang perempuan bernama Sukma, seorang tabib sakti di desa Bajing Jowo. Desa itu dikenal sebagai keturunan Nyai Gadung Melatu, sosok penjaga gunung Merapi. Sukma percaya bahwa dirinya adalah titisan terkuat dari Nyai Gadung Melati dan ingin menguasai desa. Untuk itu, ia mempelajari kekuatan terlarang, namun kekuatan tersebut membutuhkan pengorbanan yang besar. Setelah tindakannya terbongkar, Sukma dikucilkan dan ditahan oleh warga desa. Ia meninggal dalam pengasingannya, dan tubuhnya ditinggalkan begitu saja. Anehnya, beberapa minggu kemudian, tubuh Sukma menghilang secara misterius. Dengan kekuatan terlarang yang dikuasainya, Sukma kembali sebagai Nyai Malam, roh jahat yang menghuni alam mimpi, dan bertekad membalaskan dendam kepada semua keturunan warga Bajing Jowo. Nyai Malam terus menghantui keturunan desa itu dalam mimpi mereka, membawa mereka pada bahaya yang besar. Mbah Mustika menjelaskan bahwa hanya Respati yang dapat menghentikan Nyai Malam, karena ia adalah keturunan desa Bajing Jowo yang lahir pada malam 1 Suro, malam yang penuh kekuatan. Namun, Hayang Sugiman memperingatkan Respati untuk tidak melawan Nyai Malam karena terlalu berbahaya. Malam semakin larut dan Respati mengantar Wulan pulang. Dalam perjalanan, mereka berbicara tentang mimpi buruk yang sering dialami Respati. Tanpa diduga, Wulan mengungkapkan bahwa dirinya juga sering mengalami mimpi buruk, terutama sejak kematian ibunya yang tragis akibat perampokan. Keesokan harinya, Respati merasa bahwa Nyai Malam harus segera dihentikan agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Ayan, Respati pergi ke rumah Mbah Mustika bersama Tirta dan Wulan. Sesampainya di sana, Mbah Mustika menjelaskan dua cara untuk menghentikan teror Nyai Malam. Cara pertama, Respati harus menghentikan Nyai Malam di alam mimpi. Namun, Respati masih belum bisa mengendalikan kekuatannya di sana. Karena itulah, Mbah Mustika memberikan opsi kedua, yaitu membakar mayat Sukma, sosok asli Nyai Malam, yang masih tersembunyi di dunia nyata. Namun, tidak ada yang tahu di mana mayat Sukma berada. Respati memutuskan untuk memilih cara pertama, mengalahkan Nyai Malam di alam mimpi. Sebelum itu, ia harus mengasah kemampuannya agar lebih kuat. Untuk melatih diri, Respati harus masuk ke dalam mimpi seseorang dan Wulan bersedia membantunya. Respati kemudian berendam di air khusus untuk memasuki mimpi Wulan. Di dalam mimpinya, Respati menyaksikan mimpi buruk Wulan yang memperlihatkan kejadian tragis saat ibunya diserang perampok. Terlihat dua orang perampok mendekati ibu Wulan dari belakang. Disinilah Respati mulai mengasah kekuatannya dengan mengubah skenario. Ia memanggil banyak warga untuk datang dan melawan para perampok, sehingga ibu Wulan berhasil diselamatkan. Setelah berhasil mengendalikan mimpi itu, Respati dan Wulan pun terbangun. Menjelang malam,
mereka kembali ke rumah masing-masing setelah pulang dari rumah Mbah Mustika. Namun di rumahnya, Mbah Mustika diserang oleh seseorang yang tidak dikenal dan kehilangan nyawanya. Ternyata, orang yang menyerang Mbah Mustika adalah Abdul, pembantu di rumah Eyang. Abdul tidak ingin Mbah Mustika membantu Respati dan menghentikan Nyai Malam. Di sini terungkap bahwa Abdul adalah anak angkat Sukma yang dulu menangisi kematian ibunya. Ketika warga desa menolak menguburkan mayat Sukma, kekuatan gaib yang Sukma pelajari mulai bekerja. Mayat Sukma mengecil, sehingga Abdul bisa membawanya ke tempat rahasia. Abdul merencanakan pembalasan dendam atas kematian ibunya dengan menggunakan buhul, semacam kekuatan terlarang, yang ia letakkan di bawah kasur para warga desa. Pengaruh buhul ini membuat para korban masuk ke alam mimpi saat tidur, di mana mereka perlahan-lahan terseret ke dalam bahaya. Nyatanya, bukan Sukma yang membunuh mereka, melainkan Abdul yang secara perlahan mengambil nyawa mereka. Keesokan harinya, Tirta membaca berita bahwa Mbah Mustika ditemukan meninggal dunia. Tirta yakin kematiannya bukan ulah Nyai Malam, melainkan seseorang yang sengaja membunuhnya. Di kelas, tiba-tiba Wulan kesurupan. Sosok Nyai Malam tampaknya telah merasuki tubuhnya. Wulan mulai bernyanyi dengan suara menyeramkan, menyanyikan lagu yang kerap Respati dengar di alam mimpi. Tak lama kemudian, Wulan menyerang Respati tanpa terkendali. Para siswa di kelas berusaha menahan Wulan, namun beberapa dari mereka terluka. Respati segera bertindak, menutupi Wulan dengan kain putih, dan tiba-tiba Wulan mulai melayang bersama bangkunya. Dalam kepanikan, Respati terpaksa bertindak, dan seketika itu, Nyai Malam keluar dari tubuh Wulan. Setelah kejadian tersebut, Wulan dan beberapa siswa yang terluka dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, Tirta mendengar nyanyian Wulan saat ia sedang kesurupan dan mulai mencermati lagu tersebut. Tirta merasa ada sesuatu yang janggal dan memutuskan untuk mengecek sesuatu di kamar Respati. Tirta, Respati, dan Wulan segera bergegas ke rumah Respati. Sesampainya di sana, mereka melihat Abdul yang terburu-buru hendak pulang. Dengan cepat, Tirta menggeledah kamar Respati dan menemukan sebuah buhul di bawah kasur. Inilah penyebab Respati terus terjebak di alam mimpi. Mereka pun menyimpulkan bahwa seseorang yang dekat dengan mereka telah menaruh buhul tersebut dan kecurigaan mereka tertuju pada Abdul. Respati segera mencari eyangnya, karena khawatir Abdul telah berbuat sesuatu yang buruk. Sayangnya, mereka menemukan Eyang tergeletak di atas kasur, tak sadarkan diri. Di bawah kasur Eyang, mereka menemukan buhul lainnya. Respati mencoba menyadarkan Eyang dan memegang kepalanya. Tiba-tiba, Respati bisa melihat Eyang yang sedang berada di alam mimpi dan hampir dibawa oleh Nyai Malam. Dengan cepat, Respati berusaha menahan Eyang agar tidak dibawa. Nyai Malam memberi Respati pilihan, jika ia ingin Eyang selamat, maka ia harus menggantikannya. Namun, berkat pelatihan dari Mbah Mustika, Respati kini bisa menggunakan kekuatannya di alam mimpi. Ia memanggil akar-akar pohon untuk mengikat tangan dan kaki Nyai Malam, sementara ia berusaha membopong Eyang menjauh. Sayangnya, Nyai Malam berhasil melepaskan diri dan mengejar mereka. Dalam keadaan putus asa, Respati menyuruh Eyang untuk menusuk dirinya agar terbangun dari mimpi. Namun, Eyang justru menusuk Nyai Malam dan Respati segera menusukkan dirinya sendiri, sehingga keduanya bisa keluar dari alam mimpi. Namun ternyata, Eyang belum juga sadar, menandakan bahwa Eyang masih terjebak di alam mimpi. Mereka membawa Eyang ke rumah sakit, di mana dokter mengatakan bahwa kondisinya sangat lemah. Respati merasa harus menyelamatkan Eyang,
karena Eyang kini tengah berjuang sendirian melawan Sukma di alam mimpi. Respati memutuskan untuk memanggil Nyai Malam ke dalam mimpinya sendiri, agar dia tidak bisa lagi mengganggu Eyang. Respati menggenggam buhul yang ditemukan di kamar, lalu tertidur. Ketika itu, Nyai Malam muncul dalam wujud yang mengerikan, dengan gigi yang sangat tajam. Pertarungan sengit pun terjadi di alam mimpi. Respati berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dengan sangat cepat, bahkan tiba-tiba muncul di rumahnya sendiri. Sementara itu, Tirta dan Wulan bergegas mencari rumah Abdul, berbekal informasi dari Respati yang didapat dari eyangnya. Setelah mencari-cari, mereka menemukan rumah Abdul di dekat tempat penampungan sampah. Abdul sengaja tinggal di tempat tersebut agar bau busuk mayat Sukma tersamarkan oleh bau sampah, sehingga tidak mengundang kecurigaan warga. Tirta dan Wulan berencana membakar mayat Sukma. Di saat bersamaan, Respati terus berusaha mengalahkan Nyai Malam di alam mimpi. Sementara itu, Abdul tiba-tiba muncul dari belakang sambil membawa parang. Tirta yang marah menyerang Abdul dengan penuh emosi, memberi Wulan kesempatan untuk membakar mayat Nyai Malam. Abdul berusaha menggagalkannya, namun Tirta menahan kaki Abdul, hingga akhirnya Wulan berhasil membakar mayat Sukma. Berkat usaha Tirta dan Wulan, di alam mimpi, Respati berhasil mengalahkan Nyai Malam. Ia kemudian melihat Eyang berhasil terlepas dari cengkraman akar-akar yang mengikatnya. Setelah itu, Respati terbangun dari alam mimpi dan akhirnya teror Nyai Malam berakhir. Insomnia yang selama ini menghantui Respati pun sembuh dan ia bisa tidur dengan tenang. Eyang pun kembali sehat dan menjalani hari dengan bahagia. Sementara itu, Abdul ditangkap oleh polisi karena terbukti menjadi pelaku pembunuhan Mbah Mustika. Seiring berjalannya waktu, tanpa disangka-sangka, Respati dan Wulan mulai saling menyukai dan akhirnya menjalin hubungan cinta. Kini, mimpi buruk Respati sudah berakhir. Orang tuanya hadir kembali dalam mimpinya, tetapi kali ini dalam suasana bahagia, penuh kenangan indah masa kecil mereka bersama. Dan film pun berakhir.